Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja rezeki kita dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang ibu mengintip dari celah pintu di dekat dapur. Ia mencoba menahan air matanya yang sudah berkumpul di matanya, yang nampak sudah mulai keriput. Hatinya terasa sakit. Setetes air mata yang ia tahan pun akhirnya jatuh membasahi pipi. Ia terharu melihat keberhasilan anaknya yang baru saja naik pangkat di perusahaan tempat anaknya bekerja. Tapi layaknya seorang ibu, ia seharusnya berada di samping anaknya untuk ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan. Dalam hati ia membatin, "Selamat ya nak, ibu juga bahagia jika melihat engkau bahagia." Sebuah kalimat yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang ibu. Air matanya menyiratkan kebahagiaan, tetapi sungguh miris melihat kenyataan yang ada. Tiba-tiba ia teringat perkataan anaknya, "Ibu, pokoknya kalau teman-teman dan atasanku datang, ibu tidak boleh ikut merayakan bersama kami di ruangan itu. Dan jangan pernah bertemu dengan teman atau atasanku. Aku tidak mau mereka tahu kalau aku punya ibu dengan mata satu dan sudah penyakitan. Jadi ibu lebih baik di dapur saja." Anaknya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat enteng, tanpa memikirkan perasaan dari sang ibu. "Iya nak," sebuah jawaban yang begitu tulus keluar dari mulut sang ibu. Anaknya yang lupa diri itu menikmati semua masakan bersama teman-temannya, semua masakan yang disiapkan oleh ibunya. Kemudian salah satu atasannya bertanya, "Masakan siapakah ini?" "Masakannya sangat enak sekali." "Itu masakan ibu saya, Pak," jawab anak tersebut. "Kalau begitu, sampaikan salamku untuk ibumu. Katakan padanya bahwa saya menyukai masakannya yang sangat lezat ini," tutur atasannya yang terkagum-kagum. "Baik, Pak," jawab anak muda itu. Hari berganti hari, dan bulan pun juga berganti. Beberapa waktu kemudian, si anak itu kembali naik jabatan, dan untuk merayakannya, ia kembali mengadakan acara makan-makan di rumahnya bersama teman-teman dan atasannya. Seperti sebelumnya, sang ibu hanya ikut merayakan keberhasilan anaknya di dapur dengan hati yang sangat sedih. Teman-teman dan atasan si anak muda itu sangat menikmati masakan lezat yang dibuat oleh sang ibu. Kemudian atasannya pun berkata,
Pasti ini masakan ibumu kan? Iya Pak. Di mana beliau sekarang? Sang anak kebingungan menjawab pertanyaan dari atasannya itu. Ia pun mencoba mencari alasan agar mereka tidak tahu keberadaan ibunya. Tapi tiba-tiba atasannya melihat seorang ibu-ibu tua berada di dalam dapur. Ia pun segera menghampiri ibu itu seraya berkata, "Ibu yang memasak semua masakan inikah?" Sang ibu dengan sedikit keraguan akhirnya menjawab, "Iya Pak." "Wah, masakan ibu sangat enak sekali. Tapi mengapa ibu tidak ikut makan bersama kami?" Pertanyaan atasan dari si anak membuat sang ibu terdiam. Tiba-tiba si anak menghampiri ibunya dengan menyeret ibunya seraya ia berkata, "Kan aku sudah bilang ibu tidak boleh bertemu dengan atasan atau teman-temanku. Aku malu Bu." Si anak nampaknya sangat marah. "Maafkan ibu nak." Sang ibu pun mencoba meminta maaf kepada anaknya. "Cukup Bu, mulai sekarang ibu tidak boleh tinggal bersamaku lagi." Sang ibu pun kemudian menangis dan terus meminta maaf kepada anaknya. Tapi anak itu sepertinya tidak memperdulikan ibunya lagi. Pada akhirnya anak muda tersebut membelikan sebuah rumah kecil untuk ditinggali ibunya. Hal itu ia lakukan agar tak ada yang tahu keadaan ibunya. Sungguh sangat kasihan sekali nasib sang ibu, karena saat itu ia sudah sakit-sakitan dan harus dicampakkan oleh anaknya. Waktu pun terus berjalan dan anaknya pun kembali naik jabatan. Kali ini adalah jabatan tertinggi. Sebuah acara yang lebih besar telah ia persiapkan tanpa sang ibu untuk menyiapkan hidangan seperti biasanya. Ibunya yang mengetahui kabar gembira itu kemudian menitipkan surat kepada seseorang untuk diberikan kepada anaknya. Dalam surat itu tertulis, "Untuk anakku tersayang, selamat atas keberhasilanmu. Ibu sangat bahagia. Maafkan ibu tidak bisa datang karena ibu tahu kamu tidak menginginkan kedatangan ibu. Ibu tahu kamu malu dengan keadaan ibu. Seorang ibu yang hanya punya satu mata dan juga penyakitan. Tapi perlu kamu ketahui nak, salah satu mata ini kuberikan kepadamu. Ibu rela nak, ibu rela asalkan kamu bahagia." Setelah membaca surat itu, si anak tersebut menangis histeris karena ia merasa menyesal dengan apa yang telah ia lakukan terhadap ibunya. Tapi penyesalan itu sudah terlambat
karena tak lama setelah ibunya menitipkan surat tersebut, ibunya pun telah meninggal dunia. Sahabatku, semoga kisah tadi bisa menjadikan pelajaran untuk kita dan semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.